ada yang bilang bully itu terjadi kalau misalnya ada ketidaknyamanan dari orang yang dikatai gitu. Misalnya saya dikatai gendut, dikatai apa, kalau saya merasa saya ya nyaman, sah-sah saja emang begitu. Nah, itu belum masuk kategori bully. Bahwa ada korban bully yang berani speak up gitu atau bicara, tapi ada yang memendam. Kalaupun dia mengatakan, "Loh, kenapa?" misalnya gitu. Kan istilahnya, "Kenapa harus kamu yang repot? Saya punya badan, saya punya uang." Tapi kadang mereka bilang, dia akan menambah untuk istilahnya membuat keramaian begitu di tengah-tengah orang. Nah, orang kalau ditonjok sekali mungkin bisa ngerasanya bisa mungkin balas. Bisa terasanya mungkin 5-10 menit gitu. Setelah itu hilang ya, gitu ya. itu masih bisa gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke verbal biasanya tahunan. Nah, inilah yang kemudian bisa menimbulkan dendam. Ada rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai ya, warga 124 ya di hari ini. Wah, saya ini kalau mati 1 tumbuh 1000, ini hilang 1 tambah 3 saya di sini ya. Sekompleks. Iya, kompleks warga 124 ngumpul semuanya di sini. Nah, di kali ini, kali ini bukan di sungai ya. Ya, jangan. Kita mau bahas yang lagi agak viral. Ini viral atau apa nih ya? Kayaknya ini setiap saat ada gitu ya, bukan momentum saja nih, kasus kasus-pembulian. Kemarin kan heboh tuh salah satu sekolah di Jakarta. Geng TAI itu. Jangan disebut dong. Dieja aja ya. Itu kan sempat heboh karena mungkin kasusnya terblow up karena anak artis. Salah satu anak. Tapi kan tidak menutup kemungkinan banyak kasus juga ya di Sulawesi Selatan, di Makassar juga, atau mungkin kita ini juga bisa pernah berpotensi menjadi korban dan pembuli. Sejari ini menjadi pintu. Pintu untuk membuka semua. Apa yang dibuka? Apa yang mau dibuka? Nah, kita mau tahu dulu nih. Ini kan di samping saya ya ada 3 newcomer. Kalau yang satu kayaknya udah kemarin ya, episode kemarin sudah ada. Ada Iin, ada Febri juga di sini. Kenalan dulu Febri. Ada Kakak Vira juga di sini yang akan memberitahu ini sebagai apa? Informan gitu ya. Bisa sebagai sesepuh juga. Kayak bagus tuh kalimat. Bu dosen. Mumpung penelitiannya juga membahas tentang bully. Kebetulan. Nah, kita mau tanya nih, kalau Kakak Vira melihat sebenarnya bully itu tindakan perilakunya itu kayak apa saja nih Kakak Vira? Nah, sebenarnya kalau kita mau lebih jauh ya mengenali bully, itu kan lebih ke perundungan ya. Sebenarnya kan berawal dari mungkin kata-kata yang hanya sekedar jokes, tapi kemudian jokes ini gak lucu bisa, gitu. Bisa berimpact kepada unsur perasaan, menyakiti, dan akhirnya ternyata kekerasan yang terjadi kepada orang lain itu bukan hanya pada secara fisik. Yang berbahaya dan cukup lama yang bisa terjadi adalah kekerasan verbal. Nah, orang kalau ditonjok sekali mungkin bisa ngerasanya bisa mungkin balas. Bisa terasanya mungkin 5-10 menit gitu. Setelah itu hilang gitu ya. Itu masih bisa gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke verbal biasanya tahunan. Nah, inilah yang kemudian bisa menimbulkan dendam. Ada rasa tidak senang. Nah, sebenarnya kalau kita mau flashback masa lalu, sesungguhnya bully itu juga sebenarnya tanpa disadari orang tua kita juga sering lakukan ya. Misalnya kalau gimana tuh? Misalnya kan orang tua nih. Ini kan seperti yang dulu, ini bedanya Berarti mungkin sekarang dong. Sebenarnya kan tanpa disadari ya. Kalau dulu itu biasanya orang dulu nih, cerita yang dulu biasanya kalau orang di Makassar itu misalnya nyebut Gimpe. Iya kan? Iya kan, dengan bentuk kepala yang mungkin tidak simetris gitu. Tetapi itu dianggap sesuatu yang jokes gitu ya. Sampai bolong gitu. Ya, hello tong gitu ya. Atau enggak. Itu nanti translate-nya di sini nih. Padahal ini kan body shaming sebenarnya ya. Jadi body misalnya shaming, jangan lik. Jangan difokus gitu dia. Nanti ada bagiannya Iin yang cerita. Kita biarkan dulu ke kamera dulu yang cerita. Seperti dulu ada juga yang bilang boco.
bodoh-bodoh cokmo, ya, pendek tapi gemuk, gitu ya. Sudah pendek gemuk lagi itu maksudnya gimana tuh? Ya, dan ternyata itu melekat menjadi nama sampai besar. Ya, sampai kadang-kadang kita melupakan nama asli atau nama sebenarnya. Jadi yang dikenal tuh inisial gitu ya. Ya, tapi itu kan dulu dianggap jokes, mungkin karena akses informasi tidak terlalu luas seperti saat ini. Sekarang ketika era multiplatform dengan digitalisasi, bicara sedikit saja kita itu kepotong kemana-mana dan ternyata itu bisa menimbulkan hate speech. Nah, ternyata bisa tersebar lebih luas dan itu berimpact kepada psikologis. Nah, efeknya sudahlah kayak itu kejadian kemarin ada dendam, hanya mungkin persoalan satu kata. Sekarang saja ya anak-anak sekolah, kalau dulu kan kita sering menyebut nama bapak mewakili nama kita ya. Dan itu masih jokes ya. Masih kalau angkatan kita mungkin masih oke lah ya. Sudah keluar gitu dapat. Ya, tetapi anak sekarang itu merasa kenapa kok bawa-bawa nama orang tuaku? Betul. Dan ternyata itulah yang bisa menjadi pemicu sehingga bullying itu bisa terjadi. Dan efeknya adalah kita tidak pernah sangka bahwa bisa akhirnya sampai ke kematian misalnya, hanya karena dendam, rasa-rasa yang perasaan sakit hati yang mendalam dan kemudian tidak bisa tereksplor dengan baik. Jadi sebenarnya di sini fungsi orang tua mendampingi anak dalam proses pendidikan sejak dini. Mestinya begitu. Nah, makanya agama itu selalu diharapkan menjadi pondasi. Di sekolah juga sebenarnya kan kita tidak pernah menyangka bahwa sekolah itu bisa menjadi tempat yang paling sering terjadi bullying. Sangat tempat. Ya, tapi kan kalau kita lihat beberapa kasus yang terblow up kan rata-rata itu lokasinya di sekolah dan rata-rata itu dengan teman dekat biasanya. Maksudnya teman sering nongkrong lah kayak yang kemarin itu. Ya, mungkin karena perasaan sudah dekat, bisa ngomong apa seenaknya saja ya. Jadi gimana kalau menurut lihatnya kayak gimana? Loh, ini kayak dialog gitu ya. Ini saya kehilangan salah satu support system saya sebenarnya. Ini hanya karena yang ada sekarang itu adalah ruang sekolah ini kan dengan jumlah peserta didik yang banyak dan juga tenaga pendidik yang tidak cukup bisa memenuhi keseluruhan peserta didik ini, mungkin tidak semuanya bisa terkontrol bahwa ini anak lagi jam istirahat, lagi main, itu bisa saja begitu. Kalau mau dipertanyakan, lantas peran dari BK sendiri itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bicara soal konselor, konselor sebenarnya itu guru BK ya Bu ya? Bukan. Ini jadinya kayak ditanya jawab gitu ya. Ini sharing warga-warga 124 mungkin punya kasus gitu, anaknya ada yang di sekolah kan sering tuh di BK kalau ada kayak aduan begitu toh. Kalau ibu saya kalau anak SD kecil kan biasanya ke wali kelas. Misalnya kalau diejek-ejek, dikatai Kak ini sama temanku Bu. Itu kan berawal dari itu tidak langsung ke BK. Kalau BK kan SMP SMA ya baru ada BK ya. SD kayaknya belum ada kan, SD belum ada kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya semua orang yang ada itu harusnya bisa belajar sebagai BK begitu, bukan karena personal, karena ada case kemudian ya harus tahu. Tapi sebenarnya apalagi tenaga pendidik ya, sesungguhnya harus bisa menjadi konselor, menjadi teman bermain, menjadi teman berbicara sehingga anak-anak itu bisa merasa humble, nyaman begitu, seperti itu. Tapi kalau cita-cita sendiri pernah ngalami namanya bully? Nangis dulu. Sebenarnya begini, kalau untuk bully kan kadang kalau bully kan tergantung masing-masing orangnya. Ada korban yang sebenarnya korban bully itu mau berani bicara, berani ceritanya mengatakan ke orang tua begitu, saya dibully loh. Atau berani langsung di depannya begitu menolak atau membantah begitu. Kan begini, kadang ada ternyata orang yang membuli adalah korban bully yang kemudian merasa karena pernah menjadi korban dia akan merasa puas bahwa saya kalau tidak membuli orang lagi itu kayak gimana rugi gitu. dong. Tapi itu bully sebenarnya ada positifnya juga. Kenapa tuh? Contoh, saya pernah bully. Ini kejadian. Anda pembuli gitu? Iya, saya membuli. Pelaku. Tapi membawa berkah.
Wah, itu Contohnya gimana istri. tuh? Ini kan istri saya kan junior waktu di kampus. Kenapa itu mau di sama kita? Itu pertanyaan. Makanya jangan benci. Benci jadi cinta. Seperti itu. Tapi jangan sampai karena ada satu kasus benci jadi cinta semua boleh. gitu. Jangan. Tidak. Yang saya mau pertanyaan, karena kan kita biasa bingung kenapa sih ada yang berani, ada yang tidak Nah, ya. itu. Nah, bahkan ada yang mungkin karena dia tidak berani, dia diam-diam akhirnya konsultasi ke psikolog lah. Nah, itu seperti apa sebenarnya kalau dari Kak Fira sendiri ya, melihat bahwa orang berani tidak berani mengungkap tapi akhirnya larinya ke psikolog. Nah, ternyata lingkungan kita juga ini kan ternyata seperti tadi bahwa orang tua pun sebenarnya bisa. Hampir semua dari Hampir kita sih semua. sebenarnya secara tidak langsung mungkin kalau melihat bentuk-bentuk bully pernah begitu Pernah, melakukan ya. baik itu, dan mungkin yang paling banyak dari segi verbal gitu ya. Nah, gimana menurut? Sebenarnya kan ada karakter introvert dan extrovert ya. Jadi biasanya MBTI. kan ya. Nah, sekarang kalau berkarakter MBTI gitu gara-gara nonton ini nih. Nah, kalau yang introvert kan lebih cenderung tertutup ya. Mungkin saja ini yang sebenarnya biasa kadang-kadang kita menganggapnya lebih berbahaya nih yang diam-diam seperti ini. Kemudian ketika dia tidak punya penyaluran untuk menyampaikan keluh kesah, makanya kenapa keluarga itu sangat penting untuk menjadi tempat pulang. Kan seperti rumah harus menjadi homely, harus betul-betul terasa seperti tempat kita kembali begitu. Pokoknya kan segala sesuatu itu diceritakan. tapi kan yang terjadi juga kadang-kadang dari rumah malah bisa menjadi sumber seorang anak itu menjadi strong di luar rumah, dan bisa saja dengan membuli orang lain itu seperti ada energi yang bisa dia keluarkan, dan itu bisa menyelesaikan apa yang dia pikirkan begitu. Taruhlah broken home, urusan percintaan dengan broken heart, yang ketidakterimaannya anak-anak ini dengan kondisi yang misalnya dia sudah sangat mencintai tetapi tidak bisa menerima, ditolak dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya faktor X. Sebenarnya kayaknya kan kalau faktor X bahas ya. cinta bisa kemana-mana ya, nggak kebuli gitu ya. Tapi itu bisa berimpact ke situ, hanya persoalan. Jadi bahkan kadang-kadang kita tidak pernah sangka bahwa hal yang sangat sepele hanya sekedar mungkin karena lagi lewat, bukan lagi bersiul satunya, dan siulannya itu bukan untuk dia, mungkin untuk orang lain, tapi karena kebetulan dia gitu. lewat, dia merasa bahwa ini seperti tertantang, dan akhirnya kan menjadi hal-hal yang ini lagi, apalagi memang kalau ada yang sudah merasa dia berkekurangan, tiba-tiba ada sesuatu yang memancing, nah itu juga bisa Tapi mengakibatkan. saya tertarik kalau misalnya tadi dibilang kalau yang pembuli biasanya itu merupakan korban gitu. Nah ini kan kalau begitu kan artinya kita susah untuk memutus gitu ya mata rantai dari kasus bully ini. Apalagi kalau dilihat sekarang pergaulannya anak-anak kan, membuli itu bisa dibilang sesuatu yang tanda kutip hal yang biasa gitu ya, atau menjadi persyaratan juga untuk masuk geng. Nah, itu juga, itu kan yang geng-geng begitu kan sebenarnya agak-agak apa ya, dulu kan kita juga punya teman, bukan geng namanya ya, kayak teman dekat, sering main, sering jalan. Bestie kelompok. Iya, bestie gitu. Tapi kenapa sekarang itu kalau kita dengar kata geng itu kesannya jadi negatif. Iya, kayak mengerikan gitu. Apalagi yang kemarin kan bulinya yang kemarin yang kasusnya viral kan karena anggota geng begitu lah. Sebenarnya kan lagi masalahnya agak-agak seperti saya bilang tadi. Iya. Itu maksud saya yang jadi masalah itu kan biasanya ada jargon-jargon ya. Masing-masing menguasai area. Taruhlah ya itu mungkin karena seperti yang bahasanya Ain tadi, bahwa ada saja korban bullying itu adalah yang pelaku saat ini adalah mereka yang menjadi korban bullying karena merasa bahwa saya harus melakukan perlawanan terhadap apa yang pernah saya alami. Nah, seperti itu. Nah, kalau sampai dikatakan mungkin seperti tadi saya sampaikan, bedanya yang dulu dengan sekarang. Padahal dulu itu juga bully yang sebenarnya ya, kalau kita pahami yang satu tadi, kamu bocor, kamu ini ya. Kita juga dibilang yang ini apa, kan bully itu ndak harus aduh tolong handphonenya mas. Nah ini kan biasanya kalau kayak bicara bully orang cenderung kayak langsung personal begitu toh, kayak misalnya kata-kata binatang mungkin atau apa, itu kan yang paling sering terjadi gitu ya. Tapi kan terkadang kalau kita nih ketemu orang baru selalu bilang, ih kok gendutan, itu kan itu masuk bully nggak sih? Itu kan sebenarnya kadang kita tuh merasa apa ya, ada yang bilang bully itu terjadi kalau misalnya
ada ketidaknyamanan dari orang yang dikatain gitu. Misalnya saya dikatai gendut, dikatai apa, kalau saya merasa saya ya nyaman, sah-sah saja emang begitu, nah itu belum masuk kategori bully. Tapi kalau kayak saya merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu kan masuk bully. Nah kalau misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan, kok gendutan, kapan nikah, itu masuk bully. Itu masuk kapan nikah. Seperti itu saya pikir bukan itu ya, itu beda loh dah. Kalau sampai misalnya itu nggak masuk, tapi kan nggak nyaman gitu. Kita bullying itu kan orang, lebih kepada memberikan tekanan sebenarnya kan, ada pressure di situ. Yang dimaksud dengan pressure itu mungkin menekan perasaan. Ya itu kan. Tapi kalau yang belum nikah terus itu kan disupport, itu sebenarnya disupport, dicolek. Ada ekspresinya kayak gitu banget. Coba kayak merasa gitu ya, bilang kok gitu, cuma ya tapi kalau ada itu kan sering gitu kan, kalau kita ketemu orang baru lama nggak ketemu selalu pasti kenapa kayak naik badan kayak ini, maksudnya kan padahal kalau misalnya baru ketemu pasti ditanya gimana, sehat, ada aktivitas apa nih, lagi sibuk apa, itu kan kayaknya lebih enak untuk menjalin pembicaraan. Tapi kan dia tidak niatan, ini persoalannya. Kalau dia kan tidak dalam posisi menekan sebenarnya kan. Itu tapi kan yang ditanya tertekan. Contohnya begini, ketika kita di acara nikahan ya, datang, kan biasa orang tua kapan nikah, setelah nikah kapan punya anak. Intinya belum nikah lah. Nah, kapan nikah? Kalau kita tanya balik ke orang tuanya, kapan almarhum? Nah, itu kan posisi berdosa itu dosanya luar biasa. Berarti itu bukan masuk kategori bully ya? Itu kurang ajar namanya itu. Nah ini yang seperti ini kan sebenarnya harus kita mungkin sosialisasi, edukasi ke warga-warga 124 lainnya bahwa kita secara sadar ataupun tidak sadar pernah jadi korban dan juga pernah jadi pelaku gitu. Nah, bagaimana sampai tidak berlanjut, dan mungkin ya seperti tadi yang Iin bilang, ada yang mungkin bisa frontal langsung di depannya, aku mungkin lagi gemoy, lagi apa, tapi bisa jadi ada yang mendam terus sampai bisa jadi kan sampai ke kesehatan, nggak mau makan segala macam, terganggu. Sampai terganggu, ada traumatik, traumatik. Nah itu kan kita tidak bisa mengetahui kadar kekuatan mentalnya orang itu seperti apa begitu. Dan healingnya juga kadang-kadang itu lebih lama ya untuk orang yang kena traumatik begitu. Itu kalau orang-orang traumatik begitu biasanya healingnya kemana? Terserah mau dibawa kemana. Pecahkan saja gelasnya biar lama gitu. Tapi banyak yang healing juga larinya kayak ke makanan kan. Seperti kan kejadian. Tapi memang benar. Sebenarnya untuk ini ngemil gitu ya. Ini kayaknya bukan ngemil, makan berat. Tadi Kak Fia bilang ketika ada anak-anak yang menjadi korban bully kan baiknya cerita ke orang tua. Nah yang jadi masalah ketika kita ingin cerita ke orang tuanya sibuk bahkan cuek, itu bagaimana? Nah makanya tadi kalau sampai ada bahasanya tadi bahwa bagaimana memotong mata rantainya, ya kan? Ini kan pertanyaan yang sangat perlu menjadi pertanyaan yang sama kepada seluruh orang tua. Orang tua tanpa menyadari bahwa ketika multiplatform dan digitalisasi menguasai dan anak-anak menggunakan handphone sejak dini, ini hanya karena orang tua sibuk terus memberikan tenang saya aku berhenti menangis dan sebagainya. Tapi ternyata sumber pengetahuan terhadap bullying itu tidak bisa dipungkiri dari media sosial yang mereka tonton. Ya, jadi mereka akhirnya mengenali kata-kata yang sebenarnya tidak datang dari kata-kata yang harusnya dididik dari kehidupan keluarga. Yang muncul ya sudah kata yang dianggap anak yang usianya di bawah 10 tahun sudah mengerti apa yang harus dilakukan anak remaja. Yang dewasa lakukan itu lewat media sosial yang tidak terkonfirmasi bagus lah, tidak terfilter gitu ya tontonannya. Jadi akhirnya kan inilah kalau tidak ada komitmen dari awal sekarang, orang tua kembali kepada hitahnya sebagai orang tua, bahwa sesibuk apapun tetap harus menjadi pendamping anak. Tentunya hal ini akan terus-menerus terjadi. Jadi makanya dulu kalau di TV selalu ada BO ya, bimbingan orang tua. Masih ada sekarang kan? Makanya saya pernah nonton TV juga. Nonton podcast. Makanya saya bilang itu bagian yang harusnya diperlihatkan tuh, bahwa ternyata dulu ada yang seperti itu, bahwa ada bimbingan orang tua. YouTube itu kan platform YouTube itu kan sebenarnya juga memberi batasan gitu ya. Ada kan beberapa konten-konten kalau kita mau mengupload ini untuk anak atau tidak kan begitu. Harusnya kan sebenarnya sudah terfilter. Dan
saya pikir handphone anak kan juga biasanya itu sudah terlink gitu ya, bisa itu diakses kan untuk membatasi tontonan. Tergantung orang tuanya apakah masuk notifikasi nonton apa gitu. Nah, kalau persoalnya misalnya kayak YouTube itu, meski kita sudah memberi ke anak YouTube channel kids misalnya, ya. Tetapi kalau sudah terlanjur dia enjoy dengan YouTube awal yang untuk semua umur ya, misalnya ini ya, semua umur. Aplikasi kita ngajak ke situ itu pasti mereka sudah merasa garing karena dia lebih berselancar. Ya, dia berselancar kan dengan banyak hal itu lewat akses-akses yang ada duluan. Jadi akhirnya itu yang susah. Jadinya kalau kita misalnya mau bilang tadi memutuskan mata rantai ini, caranya tinggal komitmen. Apakah orang tua akan terus-menerus membiarkan hal ini, ataukah kembali ke saya sampaikan tadi, kita sebagai orang tua bahwa orang tua itu harus mengayomi, mendidik dan sebagainya. Nah, kalau memang kita sebagai orang tua kembali ke situ ya otomatis sedikit demi sedikit anak-anak ini harus dirubah karakternya. Karena ya namanya pendidikan itu kan pasti akan mengalami perubahan ya terus-menerus. Nah, karakter anak ini yang berbahaya kalau misalnya dari dini tidak diberi pondasi agama yang bagus, ketemu teman di luar rumah yang bahkan kadang-kadang kan kita menemukan anak yang tidak kita percaya bahwa dia adalah pelaku bully yang luar biasa. Karena dia baik-baik saja dalam kehidupan rumah tangganya, di rumahnya di rumah bagus, dia anak mungkin mami, tenang dan sebagainya, tapi ternyata sisi berontaknya di luar. Akhirnya kayaknya saya keluar rumah, welcome to the jungle. Ada keluar dari rumah sepertinya dia menemukan dunianya yang tertinggal di rumah itu. Kalau In sendiri kira-kira untuk orang-orang yang mungkin tanpa sadar atau mungkin secara sadar melakukan bully, kira-kira apa nih yang mungkin calon korbannya apa yang harus untuk memprotek? Ini kan kita juga harus memprotek diri kita sendiri juga gitu ya. Karena kan kita tidak bisa, istilahnya kita tidak bisa menghalangi orang untuk berbicara atau melakukan sesuatu ke kita. Jadi kita nih yang harus melakukan sesuatu ke diri kita. Itu kalau In bagaimana biasanya? Kalau saya mungkin lebih kepada kesiapan mental ya. Kenapa saya bilang mental? Ketika kita punya mental memang tidak siap untuk masuk ke lingkungan yang lebih luas ceritanya begitu, yang masing-masing kan semua punya karakter. Nah, kita tidak tahu bahwa di tengah orang-orang itu mungkin ternyata ada yang pernah membuli, pernah korban. Nah, terus kita yang misalnya kena, misalnya kayak begitu kan, kita tidak punya mental itu, kita bisa kena yang bisa berakibat kepada adalah kesehatan kita sendiri gitu kan. Minder. Nah, orang bilang introvert ya, biasa akhirnya menyembunyikan diri istilahnya di tengah-tengah, mungkin kalaupun dia lagi di keramaian dia diam gitu. Merasa sunyi. Betul. Jadi lagu ini mungkin sunyi di keramaian. Jadi mungkin lebih kepada mental. Karena kalau kita tidak punya mental, yang mental yang menurut saya yang memang betul-betul kuat, ataupun membalas mereka, kita pasti akan kalah. Tapi penting tidak kalau kita misalnya ini secara spontan ya, kayak kita dikatain begitu terus membalas gitu, supaya mereka tuh kan banyak pembuli yang sebenarnya nggak tahu. Sebenarnya begini, pembuli yang sering saya lihat ya, pembuli ataupun korban kan seperti tadi yang saya sempat katakan bahwa ada korban bully yang berani speak up gitu atau bicara, tapi ada yang memendam. Kalaupun dia mengatakan, loh kenapa misalnya gitu, kan istilahnya kenapa harus kamu yang repot, saya punya badan, saya punya uang. Tapi kadang mereka bilang, dia akan menambah untuk istilahnya membuat keramaian begitu di tengah-tengah orang. Tapi ternyata ketika kita membalas juga, itu tetap kayak kita merasa bahwa balasan yang kita beri itu ternyata percuma. Jadi sekali lagi kalau menurut saya adalah kesiapan mental kita untuk keluar di tengah-tengah keramaian. Kalaupun misalnya kemudian kita merasa mental kita sudah tidak bagus, saran saya kalau begitu ya, misalnya sudah tidak bagus, mungkin lebih bagus berkonsultasi ke psikolog kah, atau sekedar mungkin membaca buku-buku tentang mental, karena menurut saya itu sangat-sangat bagus. Ataupun ketika kita punya ada mental kita juga tidak bagus, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau membuat diri kita jadi terlihat di orang yang membuli kita bahwa kamu membuli saya bisa lebih bagus dari kamu. Itu yang pembuktian diri sih sebenarnya ya, harusnya menjadi support system ya. Atau mending kita healing aja ya. Ya, maksudnya tapi tanggal tua kayaknya susah healingnya gitu. Kita bisa healing teman saya. Healing di dalam rumah, masak sendiri dan makan sendiri. Bagus itu. Dan murah Mersia. Nah, kita juga mau tahu tanggapan dari warga 124 yang mungkin pernah merasa menjadi korban bully atau mungkin secara tidak sadar
telah dengan bullying. pembicaraan kita nih, wah ternyata saya pernah jadi pelaku bully gitu ya. Nah, kita mau tahu, tulis di kolom komentar kita di bawah sini ya, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan juga di media sosial kita ada TikTok Warga 124, Instagram RRI Makassar, ada apa lagi Bang Yud? Oh, aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Kita ketemu di Warga 124 lainnya. Bye-bye.